Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Randi. NIM 192510072. Peminatan K3, jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Oke, baiklah. Di sini saya akan membahas faktor eksternal dan internal kelelahan kerja. Baiklah, kita akan membahas. Di sini mungkin saudara, teman-teman bertanya, kelelahan kerja itu apa? Lalu di sini pengertiannya, kelelahan kerja adalah salah satu permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat menjadi faktor risiko terjadinya kecelakaan pada saat kerja. Kelelahan dapat disebabkan beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal diantaranya status usia, status anemia, masa kerja, kualitas tidur, dan beban kerja. Di sini faktor usia ini sangat menjadi faktor internal, dan status anemia. Ini berarti status kurang darah, sehingga menyebabkan keletihan pada pekerja. Kemudian masa kerjanya, kualitas tidur. Nah, di sini kualitas tidur ini menjadi faktor internal bahwa saudara-saudara atau teman-teman mengetahui bahwa kita kurang tidur juga bisa menjadi faktor kita untuk menjadi lelah. Ketika kita kerja, kita akan mengalami kelelahan atau ngantuk dan beban kerja. Nah, jika beban kerja terlalu banyak, maka akan timbul faktor kelelahan. Sedangkan faktor internal yaitu shift kerja. Mungkin saudara-saudara tidak asing lagi bahwa memang shift kerja itu menjadi faktor internal. Seandainya jikalau kita bekerja di suatu perusahaan, kita hanya 2 shift, seharusnya 3 shift. Di situ akan menjadi faktor kelelahan kerja dan iklim kerja panas. Nah, di sini juga kerja panas. Panas ini kan akan menjadi faktor eksternal, memicu kelelahan kerja. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada karyawan. Menurut WHO atau World Health Organization meramalkan bahwa menjadi penyakit pembunuh nomor 2 setelah penyakit jantung adalah perasaan lelah yang berat. Nah, di sini dikatakan bahwa lelah yang berat akan
menimbulkan kematian atau akan membunuh seorang itu. Nah, Kementerian Tenaga Kerja Jepang melakukan penelitian terhadap 12.000 perusahaan dan melibatkan sekitar 16.000 orang tenaga kerja yang dipilih secara random. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 65% tenaga kerja mengeluh kelelahan fisik akibat kerja rutin, 28% mengeluh kelelahan mental, dan sekitar 7% pekerja mengeluh stres berat dan merasa tersisihkan. Baiklah, ini tenaga kerja yang bekerja menggunakan sistem kerja bergilir dan melakukannya dalam satu kali saja. Maka cardian rhythm dapat kembali normal. Tetapi bila pekerja bekerja menggunakan sistem bergilir secara terus-menerus, maka cardian rhythm tidak kembali normal. Dengan tidak kembali circadian rhythm, maka dapat mengakibatkan gangguan tidur dan berbagai gejala lainnya. Kemudian salah satu permasalahan kesehatan kerja dan keselamatan kerja yang dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan kerja adalah kelelahan. Nah, di sini memang kita lihat dari awal bahwa kelelahan kerja ini menjadi pemicu utama menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Pemicu terjadi kecelakaan kerja adalah kelelahan. Kelelahan kerja merupakan satu keadaan menurun efisien dan ketahanan seorang dalam bekerja. Faktor penyebab kelelahan, yang tadi itu yang ini faktor penyebab kelelahan. Faktor penyebab kelelahan di industri sangat bervariasi. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja pekerja, misalnya bising, iklim kerja panas, pencahayaan yang buruk, dan vibrasi dapat mengakibatkan ketidaknyamanan kerja. Ya, contohnya di sini yaitu kita ambil suatu contoh, yaitu ketika iklim kerjanya panas, maka dapat mengakibatkan cepat letih atau lelah. Nah, kemudian pencahayaan yang buruk ini juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Suatu contohnya ketika kita bekerja di suatu perusahaan, maka kita akan menggunakan komputer. Di situ kita harus mengatur sistem pencahayaan yang baik. Nah, di sini kan dikatakan bahwa lingkungan kerja dapat mempengaruhi kerja. Misalnya kebisingan, iklim panas, pencahayaan yang buruk, dan vibrasi dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Nah, di sini sudah dijelaskan dengan jelas. Kemudian, nah, di sini kita mengenal istilah lelah. Istilah lelah ini mengarah kepada kondisi melemahnya tenaga kerja untuk melakukan suatu kegiatan sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan kapasitas kerja dan tahan tubuh. Kemudian lanjut lagi.
Nah, menurut Sumamur memprediksi beberapa faktor utama yang signifikan terhadap kelelahan yang meliputi jenis kelamin, usia, dan status gizi. Beban kerja, ukuran tubuh dari pekerja yang bersangkutan, serta waktu yang digunakan dalam bekerja. Ini faktor fisik kerjanya. Yang saya bacakan tadi, menurut Suma, memprediksi bahwa faktor utama yang signifikan terhadap kelelahan yaitu meliputi jenis kelamin, usia, dan status gizi, beban kerja, dan ukuran pekerjaan yang bersangkutan serta waktu digunakan dalam bekerja. Ini menjadi faktor fisik lingkungan kerja. Oke. Adapun yang dimaksud adalah yang sesuai martabat manusia, keselamatan, kesehatan, serta pemeliharaan moral kerja. Nah, itu memberikan terhadap jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja. Nah, merupakan tujuan dari perlindungan tersebut salah satu permasalahan K3. Kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan kerja adalah kelelahan. Nah, di sini juga kita melihat bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa kelelahan ini bisa menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Kelelahan kerja merupakan salah satu keadaan yang menurunnya efisiensi dan ketahanan seorang dalam bekerja. Di sini dikatakan bahwa penelitian ini dilakukan pada karyawan produksi PT Arwana Anugrah Keramik yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan keramik. Dari pengambilan data awal, survei lokasi diperoleh bahwa jumlah karyawan yang bekerja pada bagian produksi adalah 168 orang dan terbagi menjadi 3 shift kerja. Selain itu, proses produksi keramik juga melalui tahap pembakaran yang dapat mempengaruhi iklim kerja di bagian produksi. Oke, baiklah. Terima kasih. Semoga materi ini bisa meningkatkan pengetahuan teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Jika ada yang kurang, saya ucapkan terima kasih.